Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang Pati Jiwo bagian ketiga. Langsung saja. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekeliling, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Sutoyo beranjak dan membersihkan tubuhnya karena sebentar lagi acara syukuran akan segera dimulai. Wati baru saja menyadari satu aroma masakan ini tak asing baginya karena dia pernah mencium sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu tetangga yang sedang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatu dengan sangat gembira. Tak terasa acara pun selesai. Mereka sangat menikmati. Terlihat dari wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyum mengembang. 5 atau 6 bulan kalau nggak salah Mas, Bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus mulai dari situ kebutuhan semuanya tercukupi. Dulu saya mikirnya mungkin Bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat, makanya bisa seperti itu. Tapi jarang pulang. Ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya. Sering diem di kamar. Sholat pun ia jarang. Jelas Bu Wati yang ketika itu bersamaan dengan azan Isya berkumandang, beliau izin sejenak untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslimah. Lembur Mas? Tanya Lastri melihat Sutoyo yang pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo langsung menyahut ucapan istrinya, tapi kali ini Sutoyo hanya diam di depan pintu tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya dan lidahnya. Mas? Lagi, kali ini lebih keras dan tegas suara Lastri, membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergegap. Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayuh ke kamar dan masuk, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri, laut wajahnya semakin mengurat. Rasa heran seperti menahan sesuatu. Mas, sampean kok wangi kembang? Tanya Lastri, penasaran dengan bau yang kini menempel di badan suaminya. Kembang opo? Jawab Sutoyo dengan nada yang sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam. Ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan, sebab bau wangi yang tercium oleh hidung Lastri adalah bau kembang sembojo. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Lastri, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuhnya dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya. Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu Lastri terjaga dari mimpinya. Sebentar, Lastri mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Sutoyo yang masih tidur terpulas dan matanya pun terjepit di sampingnya. Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding tertempel di atas pintu kamar. Pukul 1 dini hari. Lastri melihat waktu itu tak jauh berbeda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa malam itu seperti enggan turun dari ranjang. Seolah-olah ada yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahankan lagi, Lastri terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Lastri saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar kamar yang terdengar menemani hajat rutinnya. Tapi setelahnya, saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan pun ia temukan. Lastri terkejut, kaget dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar.
Matanya spontan melihat sekeliling dapur dan ruangan makan mencari-cari sesuatu yang dirasa janggal. Akan tetapi setelah beberapa saat Lastri mencari, tak menemukan tanda-tanda apapun. Ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang kayu yang menempel di pintu, sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembojo dan perengus kambing menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri terperanjat merinding mengingat bau wangi itu dari malam sepulang suaminya sudah menjanggal pikirannya. Cepat tangan Lastri menarik gagang pintu dengan kuat, mencoba menutup kembali dengan menghindar tiupan angin yang membawa bau-bauan itu. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu pun tak sedikit pun bergeser, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri terdiam sebentar, bingung, dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat berpikir, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintunya itu. Lagi-lagi Lastri dibuat tercengang, mendapati tak ada apa-apa pun di balik pintu itu. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami, batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun, tak lama herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan, yaitu suara lirih tengah bernyanyi dari sosok wanita berpakaian serba hitam, rambut panjang sepinggang. Meski tak terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakanginya sanggup membuat Lastri seketika gemetaran. Perlahan sosok itu menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri. Memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu walau berjarak cukup jauh. Tubuh Lastri seakan-akan mati rasa setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut. Sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi, tapi sekarang bukan lagi suara nyanyian yang membuat Lastri tersurut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah yang menyala seperti tengah menahan amarah. Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Lastri buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah berkeringat. Sebab itu, ia ingin hanya segera meninggalkan tempat tersebut. "Mas, bangun mas! Mas, bangun!" Nyaris keras suara Lastri pagi itu membangunkan Sutoyo. Masalahnya, Lastri melihat satu hal yang tak biasa dari diri suaminya. Ia masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Setelah Lastri menanyakan perihal kejadian semalam yang sampai pagi ini masih teringat jelas di memorinya. Sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakang rumah. Sutoyo awalnya terkejut mendengar cerita Lastri, namun sebentar kemudian Sutoyo bangkit dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat kepada istrinya. "Ngimpi, Bu." Selesai membersihkan tubuh serta membasuhkan satu persatu sesendok nasi dan lauk ke dalam perutnya, Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa, merupakan sejenak was-was dan keterkejutan atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu. Sedangkan Wati sudah mulai berangkat ke sekolah, sementara Lastri seperti hari-hari biasa ia menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain dengan tetangganya. Terkadang ada hawa aneh yang muncul dalam rumah barunya, lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruang penyimpanan barang yang tak digunakan.
Lastri seperti merasa jika dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuat penasaran untuk dimasuki. Setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Seperti hal itu saat waktu mulai surup. Setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya, Lastri merasa bosan. Tidak ada tempat tujuan selain ke halaman belakang. Dilanjut lagi pada bagian keempat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.